Shalom dan salam jumpa kembali dalam acara renungan dan doa untuk edisi Rabu 5 April 2023. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat renungan dan doa berada dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami mau mendengar firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, berkatilah kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengamininya dan memeliharanya, sehingga kami terus membaharui hidup kami di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 7. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai 7 berbunyi, Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada taranya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Amin, demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini, Allah menguatkan dan membebaskan. Dalam kitab Ratapan, kita mendengar atau membaca tentang kesedihan hati dari umat yang meratapi kehancuran Yerusalem dan Bait Allah. Ini sebuah peristiwa yang tidak bisa dihindari sebagai ungkapan kesedihan atas apa yang terjadi di Yerusalem dan Bait Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kota yang indah dan Bait Allah yang sangat megah telah menjadi reruntuhan yang mengerikan. Kejadian ini bukanlah kejadian alam, bahwa akibat runtuhnya kota dan Bait Allah karena gempa bumi, tetapi karena murka Allah atas pemberontakan Israel sendiri. Israel mendukakan Tuhan dengan mengandalkan Allah lain selain Allah yang telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan, yaitu Kanaan. Hukuman Allah tidaklah terjadi secara tiba-tiba. Sejak awal bangsa itu diingatkan, ditegur untuk segera berbalik kepada Allah. Mereka harus segera bertobat sebelum penghukuman Allah dinyatakan. Sebab jikalau mereka bertobat, Allah menyesal untuk menghukum mereka. Tetapi jika tidak, Allah akan murka atas mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketegaran hati umat Israel membuat Allah murka atas mereka. Peristiwa ini merupakan penyataan Allah sebagai Allah yang berdaulat atas kehidupan manusia dan alam semesta. Akibat yang harus ditanggung sebagai konsekuensi pemberontakan mereka sungguh sangat berat. Mereka dihalau ke dalam kegelapan, dipukul berulang-ulang sepanjang hari, yang mengakibatkan daging dan kulit mereka menyusut, bahkan tulang-tulangnya dipatahkan. Mereka dikurung dalam ruang yang berdinding tembok yang sangat gelap, bagaikan kubur, dan diikat dengan rantai. Saudara-saudara, Yeremia meratapi keadaan ini sekaligus berjuang dalam doa dan pengharapan
Ia tahu bahwa walaupun Tuhan menghukum karena murkanya atas pemberontakan Israel, namun ia meyakini bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni mereka dan memberi kekuatan untuk menghadapi pergumulan yang sedang dialami. Allah juga berkuasa untuk membebaskan mereka dari belenggu, dari hukuman yang mereka alami. Allah berkuasa untuk membebaskannya. Karena itu kepada Israel dan kepada kita semua, agar kita dibebaskan dari penghukuman Tuhan, bertobatlah. Tinggalkan perbuatan-perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Maka Ia akan melepaskan kita dari penghukuman dan dari pergumulan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan, terbukalah untuk mengaku dosa-dosa. Ia yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, akan mengampuni, mengasihi, dan membebaskan kita dari penderitaan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih sayang-Mu, bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami dan alam semesta. Engkau menghukum orang-orang yang mendukakan Engkau dan juga membebaskan orang-orang yang bertobat. Tuhan, kami berdoa, mohon berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu bagi seluruh warga jemaat Telobatua, sahabat-sahabat renungan dan doa dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam pergumulan, Tuhan lepaskan dari pergumulan. Jikalau mereka dalam keadaan lemah, kuatkan. Jika sakit, Tuhan sembuhkan. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dan rencana mereka. Hamba-Mu ini berdoa bagi jemaat yang sakit seperti Bapak Dewi Rabak Payung Tasik, cucu dari Bapak Simon Toratu Asaria di Rumah Sakit Primaya, Bapak Ian Teruk Alo. Kami memohon belas kasih Tuhan agar mereka menjadi kuat dan sembuh. Juga ibu dari saudara kami, Bapak Julianus Kancang, yang dirawat di Rumah Sakit Stella Maris. Tantri Egel Tapi, kami mohon juga pemulihan pertolongan Tuhan bagi mereka. Juga untuk saudara kami, Asriani Mataru, yang jika Tuhan berkenan hari ini akan menjalani operasi sesar di Rumah Sakit Siloam. Mohon Tuhan turut bekerja agar ia selamat dan bayi dalam kandungannya boleh keluar dengan selamat pula. Kami menopang doa bagi saudara kami, Bapak Herman Mangera, yang berduka cita karena salah seorang keluarga meninggal di Bantaeng. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Juga Ibu Agustina Senobua dan Bapak Yohanes Bantong, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka dalam duka cita yang mereka alami. Tuntun dan sertai kami hari ini, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa untuk hari ini. Untuk sahabat-sahabat yang lemah, yang sakit, Tuhan akan menguatkan dan memulihkan. Yang bergumul dalam duka cita, khususnya Bapak Herman Mangera, Ibu Agustina Senobua, Bapak Yohanes Bantong, Tuhan kiranya menguatkan dan menghibur dalam duka cita yang dialami. Tuhan Yesus memberkati kita semua.